Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana jami'an ila akrami syuhurihi fahuwa syahrul ramadanin karim allati futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dikuatkan ibadah kita, dan tentunya kita selalu berada dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Fatih yang Bapak banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah Bapak akan membawakan sebuah kajian tentang tafsir singkat dari surat Al-Hujurat ayat ke-11. Secara umum, ayat ini berisi tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua orang-orang yang beriman agar tidak saling menjelekkan, tidak saling menghina, tidak saling mencaci maki dan merendahkan martabat orang lain. Kemudian di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertaubat dari perbuatan yang demikian agar tidak termasuk golongan orang-orang yang zalim. Nah, sahabat Al-Fatih, di era modern, perbuatan yang demikian, mengejek, menghina, mencaci, merendahkan martabat orang lain, lebih populernya disebut dengan istilah bullying. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bullying merupakan tindakan agresif, tindakan intimidasi, penindasan yang berupa kekerasan kepada orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memberikan rasa tidak nyaman, dengan tujuan menyakiti orang lain. Adapun jenis-jenis bullying itu ada 4. Yang pertama adalah bullying fisik, seperti memukul, mencubit, menendang, menjambak rambut orang lain dengan tujuan menyakiti fisiknya. Kemudian bullying yang kedua adalah bullying secara lisan atau verbal. Contohnya adalah seperti menghina orang lain, mengolok-olok, mengejek temannya, memberikan gelar-gelar kepada temannya dengan sebutan-sebutan yang tidak disukai oleh temannya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bullying secara sosial, bisa dalam bentuk penyebaran isu atau gosip sehingga korban bullying tersebut akan merasa dihinakan, akan merasa diejek di lingkungan sosial tersebut. Dan yang keempat adalah cyberbullying, yaitu membuli seseorang melalui media maya atau media sosial. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kesadaran bersama untuk kita bisa menghentikan perilaku bullying di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan mengkaji lebih dalam perilaku bullying dalam pandangan Islam. Hal ini sebetulnya sudah diterangkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat ke-11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diperolok-olokkan lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok tadi. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok tadi lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah saling mencaci antara kalian, dan jangan saling panggil-memanggil dengan panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yaitu kefasikan setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka ia termasuk orang-orang yang zalim. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat tadi, para ahli tafsir seperti Al-Maraghi, Ibnu Katsir, dan lain-lain, mereka semua memfokuskan kepada kajian tafsir dari 3 kata kunci. Yang pertama adalah la yaskhor, yang artinya perbuatan menghina, mengejek dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kemudian yang kedua adalah la talmizu, yaitu larangan untuk saling mencaci antar kedua belah pihak. Yang ketiga adalah la tanabazu bil alqab, yaitu meledek, mengejek dengan panggilan-panggilan, dengan gelar-gelar yang buruk, seperti menghina seorang teman dengan panggilan orang tuanya misalnya, atau dengan panggilan sifat-sifat yang buruk, atau panggilan dengan nama-nama yang tidak disukai oleh orang tersebut. Larangan-larangan tadi diperkuat oleh hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya yaitu al-kibru batorul haq wa ghamtun nas, yang artinya kesombongan adalah menolak sebuah kebenaran dan meremehkan orang lain. Kemudian di hadis yang lain disebutkan bahwasanya al-muslimu akhul muslimi la yazlimu wa la yuzlamu, yang artinya kaum muslimin dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak saling menzalimi dan tidak saling dizalimi. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghindari diri kita dari berperilaku bullying, maka kita bisa mengambil pelajaran dari nasihat Rasulullah SAW kepada kita yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau memilih untuk diam. Baiklah sahabat Al-Fatih, sebelum Bapak tutup ada kuis nih. Silahkan dijawab di kolom komentar. Dan jangan lupa mencantumkan nama dan kelas. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebutkan jenis-jenis bullying. Pertanyaan kedua adalah di surat apa dan ayat berapa dalam Al-Quran yang melarang tentang perilaku bullying. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian tafsir Al-Quran tentang larangan berperilaku bullying. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Semoga kita semua
dapat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan tercela, termasuk perbuatan perilaku bullying. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bimuradi kalami. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.